A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Semua adalah milik Allah. Kacamata takwa ketika kita melihat segala sesuatu adalah milik Allah, maka akan terucap ya Allah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketika kita ucapkan kalimat alhamdulillah, ada yang hanya dengan lisan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada dengan lisan, dengan hati. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji milik Engkau. Tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Maka setiap insan diberikan rasa ingin dipuji. Diberikan perhiasan, nafsu syahwat. Ada cinta, keinginan, kenapa ingin dipuji. Maka mintalah kepada yang punya pujian. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengejar pujian kepada manusia, itu namanya salah alamat. Manusia pun tidak punya pujian. Tapi sebaliknya, orang yang mempunyai semangat minta dipuji oleh manusia, maka kacamatanya bukan kacamata takwa. Orang kacamata takwa semua milik Allah, maka dia mengejar pujian Allah. Subhanallah. Mengejar pujian Allah adalah ikhlas. Itu hanya mengandungkan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukhlasin, orang-orang pilihan, sebagaimana pernah kita bahas, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah pada pagi hari ini, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kami bersyukur Kau telah memberikan nikmat apa? Sampai pagi hari ini Engkau berikan nikmat waktu sehingga kita masih hidup. Saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berzikir, sama-sama memuji Allah, sama-sama minta kekuatan dari Allah agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih, yaitu orang-orang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Mari saya akan ingatkan zikiran-zikiran yang sudah kita yang sudah kita ajarkan kepada bapak-bapak ibu semua. Ya. Nah, ini sudah kita ajarkan bagaimana Rasulullah SAW mencintai sahabat Muadz bin Jabal. Aku sangat mencintai engkau. Nah, tentu sahabat Rasulullah SAW mengatakan, aku pun sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Mau enggak kamu saya berikan sebuah zikiran yang mana engkau harus berzikirnya, dikasih zikiran, doa, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap di akhir salat. Maksudnya adalah kita bisa berzikir ini, ya. Dan ini sudah saya terangkan sehingga Allah memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melantunkan asma-Nya, bertasbih, bertahmid. Yang mana jiwa takwa semakin kuat dengan adanya berzikir. Nanti kita juga berzikir Sayyidul Istighfar dan seterusnya. Kita mencoba pada hari Ahad ini ya, mungkin Ahad yang terakhir ya di sini untuk Ramadan. Dan Ahad depan insya Allah kita akan masuk Idul Fitri insya Allah. Baik, Bapak-bapak Ibu, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Ada titipan doa ya. Bahwasanya ada yang beberapa yang sakit di komunitas kita, di komunitas yang ada di New York. Ada Ibu Dini Sukmawijaya, itu juga karena sakit. Kemudian siapa lagi? Ibu Dini minta doa karena suami sakit, yaitu Pak Edi Sukmawijaya. Dia kena kanker. Tangannya sudah lumpuh. Ibu Salma Wati juga sakit, ke rumah sakit dan seterusnya. Mungkin ada lagi baik yang kita sebut atau yang tidak kita sebut. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit mereka. Sama-sama kita doakan juga yang sudah wafat tidak henti-hentinya, yang karena COVID, insya Allah mereka mati syahid dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla.
Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Kita gabung dua hadis yang tadi, kita gabung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت
أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. Kita minta doa agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. Bapak-bapak Ibu, kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. يا حنان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت نور السماوات والأرض وما بينهما وأنت قيم السماوات والأرض وما بينهما. لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم.
لا إله إلا أنت رب السماوات ورب العرش العظيم. أنت رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت عفو غفور كريم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا ودود يا ودود يا ودود. يا ذا العرش المجيد. يا مبدئ يا معيد. يا فعالا لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك الذي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث. لا إله إلا أنت يا مغيث. لا إله إلا أنت يا مغيث. أغثنا أغثنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا الله. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا 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 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد يا الله يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا إن وعدك حق إنك لا تخلف الميعاد فإنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم دعوناك ربنا فاستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir, yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, biasakan hati kita selalu mengingat Allah. Bacalah sayyidul istighfar setiap pagi hari, sore hari, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijamin surga. Allah dan Rasulnya pasti tepat janjinya. Ya, jadi harapan saya menghafal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'atu dan seterusnya. Dan ini direkam di Facebook, bisa diulang-ulang zikirannya, Anda bisa mendengar berkali-kali dan kita minta kekuatan dari Allah agar kita kuat dalam berzikir, berdoa dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian sebelumnya kita sudah mengukur ketakwaan dengan kacamata Al-Qur'anul Karim. Ada dalam surat Az-Dzariyat 51:15. Maksudnya adalah surat 51 ayat 15, 16 dan seterusnya. Dan ini kita ingin sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memotret diri kita apakah sudah termasuk hamba Allah bertakwa. Lihat, dulunya mereka adalah qabla dzalik adalah termasuk orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan. Ternyata orang muhsin dilihat lagi dalam surat Ali Imran. Subhanallah. Muhsin itu orang-orang yang selalu berbuat baik yang kekuatannya dahsyat. Kenapa? Kalau Anda berbuat baik pada orang baik biasa saja. Karena Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Di dalam ayat Al-Baqarah dan surat Dzariyat, bahwasanya orang-orang yang bertakwa di dalam surga, dulunya mereka di dunia orang muhsin. Surat berapa? Surat 51, nanti yang diingat 51, 15, 15, 16, 17, dan seterusnya. Ternyata muhsin di dalam surat Al-Imran menerangkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah dan seterusnya, ya, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik,
Khususnya orang-orang yang menyakiti kita, dia tetap berbuat baik. Subhanallah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, berinfak, berinfak, berinfak. Baik dalam keadaan lapang atau sempit. Kita punya uang atau tidak punya uang, Anda punya harta atau tidak punya, dia tetap berinfak, berinfak. Enggak mempengaruhi faktor eksternal, enggak mempengaruhi, dia berinfak, berinfak. Walaupun hanya sedikit karena enggak ada uang, berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tentu menahan amarah kepada siapa? Pada yang menyakitinya. Tapi karena dia muhsin, tetap dia menahan amarah, tidak cukup, naik lagi, yaitu memaafkan. Wal afina 'anin nas. Tidak cukup itu, dia berbuat baik kepada orang ini. Maka muhsin itu sangat susah untuk level kalau kita tidak mempunyai kacamata takwa. Kacamata takwa apa? Apa yang kita lihat kembali kepada Allah. Maka kita merasa kebersamaan dengan Allah. Maka di dalam hadis Jibril, ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW di kanan kirinya para sahabat-sahabat. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, tahukah kamu iman? Rasulullah menjawab, tahu, disebutlah rukun iman. Tahukah kamu Islam? Tahu, disebutlah rukun Islam. Tahukah kamu ihsan? Ini tentang muhsin. Ihsan tahu, apa itu? An ta'budullah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Fa innahu yarak. An ta'budullah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Ada dua, pertama aktif, yang kedua pasif. Apa? Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah, itu namanya aktif. Orang yang ihsan ketika dia beribadah, dia seakan-akan melihat Allah. Tidak mampu level itu, dia pasif, seakan-akan dilihat Allah. Maka itu kenapa orang muhsin itu dia mampu berbuat baik kepada orang yang menyakitinya, karena dia kontrak hidupnya dengan Allah, bukan dengan manusia. Aku dilihat oleh Allah. Walaupun dia menyakiti, ya Allah, lihat hatiku sebetulnya marah, ya Allah. Kesel, tapi aku berbuat baik. Subhanallah, kenapa? Aku mencari ridhomu, bukan mencari ridho orang ini. Subhanallah. Ataupun kadangkala kita harus berpegang teguh pada prinsip. Nah, ini prinsip. Prinsip Al-Quran hadis. Tapi dibenci orang. Bisa nggak? Oh, bisa saja Anda. Bisa saja Anda berhijab, tapi orang benci dengan hijab. Bisa saja Anda berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis, tapi orang benci. Itu hal yang biasa. Ya Allah, tetap aku pegang pedoman hidupku adalah Al-Quran, pedoman hidupku. Walaupun dibenci orang, sejuta orang maupun sejuta orang atau seluruh manusia. Yang penting kita berpegang teguh, Allah akan melihat hati kita. Jadi orang muhsin ternyata adalah merasa kebersamaan dengan Allah. Subhanallah. Balik lagi tadi pada surat 51, 15 dan seterusnya. Siapa lagi orang-orang bertakwa? Orang-orang bertakwa adalah yang dulunya mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Maksudnya apa? Selalu tahajud. Tahajud lagi. Setiap hari dia. Kalaupun lewat hanya sedikit. Ini mengulangi pelajaran sebelumnya, ya. Jadi ketika kita lihat redaksi dalam Al-Quran, kita potret. Apakah diri saya ini sesuai dengan Al-Quranul Karim sudah bertakwa apa belum? Ya Allah, selama ini jarang tahajud. Tapi karena Ramadan Anda setiap malam bangun, dan Anda setiap malam sholat, habis sholat isya, sholat tarawih, itu bagian daripada sholat tahajud. Oh iya, walaupun tidak tidur, walaupun habis isya, itu pembahasan tentang fikih nanti, ya, tentang fikih kita bahas. Maka itu orang-orang ini tidak pernah lewat tahajud, ya Allah. Maka itu setelah Ramadan, jangan sampai kita nunggu azan dulu. Azan subuh dah, as-salatu khairum minan naum, masih tidur. Setengah jam dulu tidur. Itu jauh dari ketakwaan. Maka dari ayat ini menunjukkan kita mempunyai lifestyle, mempunyai pola hidup, mempunyai kebiasaan. Kebiasaan kita apa? Teratur hidup kita, yaitu tidur cepat berarti karena kita harus bangun cepat. Tapi kalau kehidupan Anda di depan televisi, terus saja nggak tidur, sehingga malam hari Anda tidak sholat, maka Anda tidak termasuk orang bertakwa. Ya. Karena pola hidup orang bertakwa, dia tidak akan lepas apa? Salat malam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya. Apalagi, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur, sepertiga malam akhir, pada jelang azan subuh, dia sudah berzikir istighfar. Ini pada surah apa tadi? Surah Az-Zariyat. Dan di dalam surah Al-Imran kemarin kita lihat, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal khail musawwamah. Bayangin, semua kenikmatan di dunia ini, adanya nafsu syahwat, adanya itu semua mataul hayatid dunia, kenikmatan dunia itu. Tapi ingat, ada yang lebih diprioritaskan. Buat siapa? Orang yang bertakwa apa? Surga di akhirat nanti.
Siapa orang-orang yang mendapatkan orang-orang bertakwa itu? Orang-orang bertakwa, alladzina qala, orang-orang mengatakan, ya Rabbana, amanna, kami sudah beriman kepada Engkau. Faghfir, ya Allah, kami sudah beriman, beryakin, ampunilah dosa kami, faghfir lana dzunubana. Lindungilah kami dari api neraka. Orang-orang ini adalah orang-orang sabirin, orang-orang sadiqin, orang-orang yang benar selalu berpegang teguh pada prinsip mereka, dan orang-orang al-qanitin wal munfikin, orang-orang selalu taat pada Allah, orang-orang selalu berinfak. Jadi bukan hanya kesan individual vertikal. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka selalu beristighfar sebelum azan subuh. Berarti kata-kata ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu sudah terbiasa, jadi nanti Bapak-bapak Ibu, kita sudah rapi, salat kita udah rapi, witir udah rapi, udah semua udah rapi. Dengan ada lagi, nah, masih ada waktu menjelang azan subuh, Anda istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang lagi. Beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Diulang lagi. Terus sampailah azan subuh. Dahsyat orang bertakwa. Nah, ini redaksi Al-Quran. Sudahkah saya punya seperti itu? Harusnya setelah Ramadan ini terbentuk. Kenapa? Karena terbentuklah pada bulan Ramadan. Ini mengukur ketakwaan kita. Ya. Apalagi redaksi dalam Al-Quran. Wa fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain. Padahal harta mereka, dan ini saya sudah terangkan. Maksudnya apa? Harta mereka ada hak orang lain, yaitu orang meminta dan orang yang tidak meminta. Berarti orang-orang penghuni surga, itu orang-orang bertakwa, ketika dia berinfak, dia tidak merasa berinfak. Kenapa? Ini harta dia, harta orang miskin, atau orang fakir, harta orang yang membutuhkan. Apapun yang Anda infakkan, Anda tidak merasa, oh ini hebat, saya infak saya sekian. Enggak. Dia tidak berbicara tentang apa yang diinfakkan, tapi dia berbicara tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat ini, Engkau sudah memberikan nikmat ini, ya Allah, alhamdulillah. Apa yang dikeluarkan itu tidak apa-apa dibanding, tidak ada apa-apanya dibanding pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Selanjutnya apalagi wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatul muqinin. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan ternyata orang-orang bertakwa selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Kenapa? Karena semua yang dilihat di tubuhnya, dia melihat hamparan bumi, dilihat langit, semua adalah tanda kebesaran Allah. Ini baru satu surat 51 surat Az-Zariyat. Surat Ali Imran yang lain yang kemarin kita bahas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'ardhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan kepada Allah yang mana surga itu luas langit dan bumi. Siapa orang bertakwa? Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Ini infak, kita akan menginfakkan, lihat bahwasanya apa yang kita keluarkan adalah titipan dari Allah. Maka itu dia tidak mau tahu, mau dalam keadaan senang, susah diberi infak. Maka ini berarti sunnah. Ya sunnah. Karena yang wajib itu kan zakat, 2,5% dari harta Anda. Dan hati-hati dalam penyaluran zakat, nanti kita akan bahas ya. Jangan sampai kita sembarangan menyalurkan zakat, pertanggungjawaban di akhirat, apalagi orang-orang yang pengelola zakat. Saya yakin di sini juga ada yang mengelola zakat gitu kan. Mungkin di rumah-rumah Anda menjadi pengurus masjid, pengurus Baitul Mal dan seterusnya. Hati-hati dalam menyalurkan zakat. Karena akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, nanti kita akan bahas pada surat Al-Baqarah 177 dengan surat At-Taubah yaitu 60. Lanjut. Siapa lagi? Orang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa bisa menahan amarah. Berarti orang bertakwa bukan malaikat, tetap ada nafsunya. Wal afina ninas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muslimin, tetap berbuat baik kepada mereka walaupun mereka menyakiti, maka orang-orang ini namanya muhsin. Lanjut, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka melakukan dosa, melakukan maksiat, dzakarullah, ya Allah, ampun ya Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dari ayat-ayat ini semua, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bisa mengukur ketakwaan kita. Ya. Pada hari ini saya akan menambahkan satu ayat saja, ya. Dan kita akan kaji lebih dalam lagi, apakah kita termasuk orang bertakwa.
Dan kalau nanti sore, nanti waktu New York, ya, kita akan perdalami lagi dan kita ulang lagi zikiran-zikiran seperti ini. Ya, lihat ayat Al-Quran yang saya tayangkan, bagaimana kita harus melakukan berinfak buat orang-orang yang dalam keadaan susah. Kita lihat. Ini saya mau share sebentar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini kemarin kita sudah menyalurkan makanan-makanan ya, kita salurkan ke pedalaman Mentawai. Cukup banyak, sekitar mungkin 300 lebih, 365-an lah ya. Sembako, sekalian itu zakat fitri juga kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Mentawai. Ini satu rit, sekali jalan, 2 kali jalan, terus begini ya, ini salah satunya. Dan ini pembagian sembako ini rutin sebetulnya, tidak harus nunggu zakat fitri dulu. Ya. Kita libatkan tentara karena untuk menjaga keamanan. Nah ini masuk hutan, seperti di tengah hutan, kadang-kala kita masuk sungai di hutan, karena banyak pohon-pohon yang ini kondisinya seperti ini ya. Ini kalau kita, jadi kalau saya ke sana tuh biasalah begini. Ya. Hutan di hutan tuh kadang-kala sungainya tertutup dengan ranting-ranting pohon-pohon, sehingga kita harus menyingkirkan. Nah inilah pembagian-pembagian yang ada di daerah Butuy, di daerah Salapa, di daerah Matotonan. Nah, ini sebagai kewajiban kita untuk berinfak. Orang bertakwa selalu berinfak, bukan hanya membangun kesalahan individual vertikal. Ya. Nah, baik Bapak-Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, ini ayat-ayat ini sudah kita bahas. Kita masuk lagi, ayat Al-Quran mengukur ketakwaan kita. Ya, ini surat yang kedua, surah Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Redaksi Al-Qur'annya adalah bahwasanya ujung ayat ini, di ujung ayat ini kata-katanya mereka itu adalah orang-orang bertakwa. Ujung ayat kata-kata ini adalah mereka adalah orang-orang bertakwa. Jadi kita bisa memotret apakah kita sudah sampai la'allakum tattaqun atau tidak. Kita potret diri kita. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu, kebaikan itu bukan hanya pendekatan seremonial formalistik. Ibadah itu bukan hanya pendekatan seremonial formalistik. Bukanlah hanya menghadap wajahmu ke timur atau ke barat. Bukan. Maka kadang-kala kalau kita lihat kajian dalam fikih tentang kiblat, itu kita wajib menghadap kiblat, wajib. Tapi ketika kita tidak tahu kiblatnya, enggak apa-apa. Tapi di Indonesia ketika itu ada masalah-masalah masjid tentang kiblat, perubahan sedikit. Itu sebetulnya tidak dipermasalahkan. Karena dalam kajian fikih, dalam pertimbangan fikih, kalau perbedaan sedikit tidak ada masalah. Allah maha baik. Istilahnya tidak saklek gitu kan. Kecuali perbedaan yang kita harus menghadap ke sana, harus menghadap ke belakang atau lain soal. Tapi hanya perbedaan sekian derajat, tidak ada masalah. Subhanallah. Jadi, nah ini hanya pendekatan seremonial. Ibadah itu bukan hanya itu saja. Yang terpenting adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Kebajikan. Nah, ini berbicara tentang kesalahan individual vertikal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kesalahan individual vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ini, nanti kaitannya dengan kesalahan sosial horizontal. Ini beriman, tapi jangan dihitung ya. Kalau dihitung Anda kaget. Kenapa? Ini kok nggak ada 6, cuma 5. Man amana billah 1, wal yaumil akhir 2, wal malaikah 3, wal kitab, wan nabiyyin. Wah, ini padahal rukun iman ada 6. Kenapa Al-Quran ini kurang? Bukan kurang, tapi lihat dalil-dalil yang lain. Begitu caranya. Ya. Maka itu dalam belajar tidak boleh satu dalil ataupun mengatakan, niat Al-Quran ini salah. Kenapa? Rukun iman itu kan bukan 5, tapi 6. Mana qada-qadarnya? Anda jangan nyalain Al-Quran. Al-Quran ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari ayat yang lain, dari hadis-hadis. Lihatlah secara integral, jangan secara parsial, jangan potong-potong parsial. Dalam pendekatan hukum juga begitu. Kadang-kadang orang pendekatan parsial, contoh yang gampang, membidahkan orang yang dalam keadaan kunut. Karena dalilnya ada, Rasulullah tidak pernah kunut. Tapi tidak pernah judgement di teks itu bid'ah, enggak.
Pada hadis yang lain Rasulullah pernah kunut. Dia melihat satu dalil melupakan dalil yang lain. Ini namanya pendekatan parsial. Nah, pendekatan parsial ini sering terjadi dalam pengajian-kajian. Kemudian ditelan mentah-mentah, kemudian mengatakan orang salah. Jangan sampai. Ya. Maka itu saya ingin sekali Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT dalam pengajian. Banyak guru, banyak ustadz, dan tidak boleh fanatik pada ustadz itu. Oh, yang penting aliran ini doang yang benar, yang saya salah. Jangan. Bukalah wawasan Anda. Belajarlah dari banyak orang. Oh, yang penting kayak dulu, zaman dulu. Mazhab Syafi'i fanatik, melawan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pada ribut. Ngapain? Bukalah, mereka juga punya dalil. Gitu kan. Ketika pendapat ini membolehkan, jangan mengatakan dia salah. Salah yang benar kita. Nah, ini berbahaya sekali. Ini pendekatan parsial. Maka itu redaksi Al-Quran ini berbicara tentang pendekatan parsial bahaya. Rukun iman kok di sini 5, tidak ada 6. Kodok-kodarnya di mana? Bukan dalil ini harus dilengkapi berbicara rukun iman dengan dalil-dalil yang lain. Oh, ternyata dalil-dalil yang lain rukun iman itu ada 6. Ini contoh. Ya. Jadi ini berbicara tentang iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, kesalahan individual vertikal kita kepada Allah. Ini berbicara tentang apa yang disebut dengan ketakwaan. Jadi orang bertakwa itu keimanannya Masya Allah. Lanjut. Nah, sekarang kesalahan sosial horizontal kita, ya. Apa? Wa atal mala ala hubbihi dzul qurba wal yatama dan seterusnya, wal masakin, wa ibn sabil. Nah, ini penting sekali. Harta yang kita cintai. Wa atal mal, dan dia memberikan harta ala hubbihi. Yang dia cintai, kadang-kala harta yang enggak kita cintai kita kasih. Sedekah, pakaian bekas, pakaiannya jeleknya luar biasa. Saya ini kerjaan saya di Jakarta mengumpulkan pakaian bekas, pakaian layak pakai. Kumpulin semua dari masjid-masjid. Ada yang memberikan kardusnya pakai kertas kado, pakai plastik rapi banget. Pas dibongkar satu pun tidak ada yang layak dipakai. Dia memberikan harta yang tidak dia cintai. Berikanlah harta yang Anda cintai. Kalau kasih pakaian yang bagus. Ini harta yang dicintai kadang-kala malah dipegang begini. Jangan. Nah, orang itu jangan sampai memberikan yang dia sendiri. Walastum akhir wa antum bi akhiri illa antum midufi. Redaksi Al-Quran, ada orang yang mengasih yang jelek-jelek aja. Wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun. Jangan Anda berinfak, nyari-nyari yang jelek, Anda berinfak. Sementara Anda sendiri tidak mau, bahkan memincingkan mata. Ini redaksi Al-Quran. Jangan sampai kita memberikan harta yang kita tidak cintai. Kita berikan harta kita cintai. Kalau uang pasti orang mencintainya. Seperti zawil kurba, kerabat-kerabat yang susah. Saudara-saudara kita yang susah. Ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana saya menyalurkan zakat? Saudara saya, saudara kandung saya, dia adalah adik saya. Dia sakit-sakitan, belum lagi ngurusin anaknya, belum lagi ngurusin istrinya, belum lagi ngurusin sekolah anak-anaknya. Apakah saya berzakat kepada mereka? Saya bilang prioritas. Gitu. Dia orang susah, orang miskin. Maka itu kita harus belajar tentang kemana harus kita salurkan zakat. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, saya tidak akan bahas zakat di sini lebih dalam. Intinya hati-hati dalam menyalurkan zakat. Jangan menyalurkan zakat. Ada lagi yang lucu sekali ini. Ini karena ketidakngertian ilmu agama. Pak Ustadz, saya melihat orang tua saya itu susah hidupnya. Apakah saya berzakat kepadanya? Astagfirullahaladzim. Tidak ada, Anda punya ilmu. Kenapa? Itu kewajiban Anda. Dia susah, nggak boleh susah. Orang tua kita nggak boleh susah. Anda punya harta, nggak boleh Anda memberikan zakat ke orang tua. Itu sudah kewajiban Anda. Ini kadang-kala ya karena keterbatasan ilmu tidak apa-apa. Zaman sekarang kan orang banyak yang tidak belajar ilmu agama. Apalagi zakat fitri kadang-kala dibayarnya habis sholat Idul Fitri udah bubaran baru dia ngasih. Banyak tidak mengerti ilmu ini ya. Maka haruslah kita punya ilmu. Kita kasih anak-anak yatim, kita kasih mereka orang-orang yang susah, orang miskin. Jangan sampai kita memberikan kepada orang yang mampu. Subhanallah. Ada lagi yang lucu sekali, ini berbahaya sekali ya di Jakarta atau sekolah-sekolah. Sekarang sekolah-sekolah itu kebanyakan business oriented, profit oriented. Didirikan sekolah, taruhlah namanya sekolah Islam, taruhlah pondok pesantren apa, tetapi profit oriented, bayarnya itu mahal sekali. Sekian puluh juta. Boleh nggak kita ngasih zakat kepada lembaga ini? Tunggu dulu, ini bisnis. Kecuali Anda punya pondok pesantren yang memang di dalamnya itu bukan bisnis oriented untuk pendidikan anak-anak, apalagi pesantren yang free of charge, gratis.
Saya punya pondok pesantren kita dirikan dengan Ustadz Abdul ya, di Cianjur sana, Masya Allah. Itu orang-orang free of charge, nggak ada bayar ya, karena orang miskin semua situ. Orang fakir miskin semua. Kita berikan mereka kebebasan untuk tidak bayar, nggak usah bayar. Emang nggak punya, nggak mampu. Kita didik semua, itu lain soal. Itu boleh kita salurkan seperti ini. Tapi kalau tempat pondok pesantren yang mana di dalamnya mereka bisnis oriented, mereka semua bayar juga mahal-mahal, itu tidak boleh Anda. Pembangunan gedung ataupun apa tidak boleh dari uang zakat. Kenapa? Karena ini ada bisnis sekarang sekolah-sekolah. Jangan sampai kita salah menyalurkan zakat. Ini pertanyaan dari Indonesia. Saya bilang, oh karena mereka mengumpulkan harta dari murid-muridnya untuk zakat. Anda salurkan zakat, ini banyak fakir miskin menjadi skala prioritas. Ataupun sekolah-sekolah yang mereka lagi membangun sekolah tahfiz untuk orang-orang dan itu tidak profit oriented, bukan mencari keuntungan. Itu bisa kita bantu. Atau masjid dan seterusnya untuk fisabilillah. Jadi hati-hati sekali dalam penyaluran zakat karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, berat. Ya, berat sekali ini ya. Maka itu dijelaskan dalam surat At-Taubah, walaupun di sini sudah dijelaskan tapi sedikit sekali ya. Orang fakir, orang miskin, orang musafir, orang yang minta-minta, orang-orang yang memerdekakan hamba saya. Kalau zaman dulu ada pemerdekakan hamba saya. Zaman sekarang sudah jarang dan tidak ada relatif. Kemudian apa orang-orang bertakwa? Jadi orang-orang bertakwa itu dia peduli sosialnya luar biasa. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tolong kalau Anda menyalurkan, kalau sedekah apapun bentuk sedekah boleh. Sedekah boleh, sedekah. Oh saya mau ini boleh. Buat sekolah ini boleh nggak? Boleh. Buat orang kaya pun boleh sedekah. Oh ya iya, nggak masalah. Saya sedekah orang kaya nggak apa-apa. Zakat enggak. Zakat aturannya beda. Oh beda. Oh, gimana Ustaz? Nah sekarang ayo teman-teman kita makan yuk. Kita makan kemana? Saya traktir. Padahal di antara teman-teman ini bukan orang miskin loh. Orang kaya, punya duit, punya penghasilan. Boleh. Oh, saya sedekah kepada sekolah saya, sekolah anak saya bagus, tapi saya sedekahlah buat apalah, buat masjid. Oke lah, sedekah buat masjid sekolah itu. Padahal sekolah itu profit oriented. Orang yang masuk ke situ bayarnya mahal-mahal. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau zakat, no. Zakat aturannya lebih ketat. Ini perlu digarisbawahi Bapak-Bapak Ibu. Ya. Karena saya juga konseling sebagai konsultan, banyak berbicara tentang hukum. Maka itu kita harus hati-hati dalam menjalankan amanah ini. Pada hamba sahaya, kepada para musafir yang minta-minta, orang fakir, orang miskin. Nah itu mereka mendapat zakat. Dan ini harus kita pahami dengan fikih yang benar. Harapan saya Bapak-Bapak Ibu belilah buku karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu bagus sekali tentang hukum zakat. Bukunya tebal begini. Zaman sekarang tinggal klik di Google, datang sendiri dia. Ya, pesan dia datang sendiri. Dia datang sendiri bayar, maksudnya kalau nggak bayar kalau datang tuh buku gitu. Lanjut, wal mufuna bi ahadim idza ahadu. Setelah orang bertakwa salat, zakat. Jadi orang bertakwa lihat tangan saya bukan hanya membangun kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal. Orang bertakwa dia selalu tepat janji. Wal mufuna bi ahadim idza ahadu. Kalau Anda tidak tepat janji, ingkar janji, bohong, mengkhianat, hilanglah kontrak Anda dengan Allah. Kontrak kita apa sih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua hubungan kita dengan siapapun harus berdasarkan apa? Kontrak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh Anda sembarangan, oh ya ntar, apalagi pakai insya Allah ya, tahu-tahunya bohong. Subhanallah. Jangan, kalaupun tidak, Anda jangan janji. Saya usahakan, saya belum nggak bisa janji. Katakan begitu jelas. Karena kalau sudah janji, berhutang Anda. Anda saya janji, Pak Ferdi nanti saya kasih uang, tenang, nanti saya kasih uang. Taunya nggak ngasih, Anda hutang tuh sama Pak Ferdi. Ini berandai-andai ada yang janji ke Pak Ferdi, seandainya ini Pak Ferdi adanya. Saya nggak pernah janji sih, Pak Ferdi kan. Seandainya ada orang janji saya nanti kamu saya gini kan, ternyata tidak. Ini udah tanda-tanda kemunafikan. Orang bertakwa enggak, dia selalu tepat wal mufuna idza ahadum wal mufuna bi ahdihim idza ahadum, dan mereka selalu menepati janji kalau mereka sudah berjanji. Ternyata barometer takwa itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, kemudian ternyata janji pun dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia itu adalah kontraknya dengan Allah. Wasabirina fil ba'sa wad dharra. Orang yang bersabar, subhanallah, dalam kemelaratan, penderitaan,
dalam keadaan perang. Dia bersabar menderita. Dia sabar, ya Allah. Aku bersama engkau, ya Allah. Engkau sedang menguji aku. Rasa kebersamaan Allah ini takwa, mengeluarkan perilaku sabar. Saya mundurin. Perilaku sabar akan terbentuk kalau kita merasa bersama Allah. Wama sabruka illa billah. Sekali-kali, hai Muhammad, engkau tidak akan bersabar kecuali rasa bersama dengan Allah. Subhanallah, dahsyat. Lanjut, mundurin lagi. Bagaimana membangun rasa kebersamaan Allah? Itulah konsep takwa. Bagaimana ada dua rasa cinta dan takut. Kita bangun dengan kacamata takwa. Ketika kita melihat sesuatu, kembali kepada Allah. Kita melihat sesuatu, kembali kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu, kembali kepada Allah, akan keluar namanya zikir. Berzikir. Ada rasa kebersamaan dengan Allah. Tumbuhlah namanya kesabaran. Subhanallah. Mereka itu orang-orang benar dan orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Quran ini, kita bisa memotret diri kita, apakah saya sudah termasuk orang-orang bertakwa ataupun belum. Ini tinggal hitungan hari, Bapak-bapak Ibu. Hari ini tinggal ya mungkin seminggu lagi ya. Minggu hari Ahad depan kemungkinan adalah hari yang Idul Fitri, hari raya, semua orang harus makan. Berarti orang bertakwa kaitannya juga jangan sampai kanan kiri kita lapar. Ya, jangan sampai kanan kita lapar. Jadi kan prioritas kita. Mengapa aksi peduli bangsa bisa menyalurkan zakat? Dari 8 golongan zakat, 6 ada di sana. Karena yang 2 itu adalah membebaskan hamba saya dengan hutang. Tapi di sana udah fakir, udah miskin, udah mu'alaf, udah fisabilillah, jihad fisabilillah. Ini harus kita, saya betul-betul terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyalurkan, karena perjuangan kita di sana masih panjang. Menyekolahkan anak-anak mentawai, itu butuh duit. Uang dan zakat bisa nggak? Bisa. Kita kirim guru mengajar di pedalaman, butuh uang, itu buat zakat. Butuh zakat. Kenapa? Mereka nggak mampu. Ya. Subhanallah. Ini jangan sampai kita menyalurkan zakat di kalangan orang kaya. Bisa bahaya sekali gitu kan. Ataupun yang tidak ada kontribusinya buat umat. Ini hati-hati sekali. Jangan sampai kita menyalurkan salah. Ya. Baik Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita reflection. Kita merefleksikan diri kita. Apakah kita betul-betul Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni? Allah betul-betul apakah kita rasa takut kepada Allah sehingga kita minta ampunan kepada Allah? Setiap malam kita menitikkan air mata, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ampuni segala dosaku. Dan dosa-dosa kita, apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah murka, ingat, wa'at bis sayyatul hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Hadis Rasulullah SAW tentang takwa. Ya, saya akan masukkan hadis, bertakwalah di mana Anda berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana Anda berada, Anda bertakwa. Bertakwa apa? Bangun rasa kebersamaan dengan Allah. Caranya gimana? Ya selalu berzikir. Berarti kata bertakwalah di mana Anda berada, maksudnya adalah menurut hemat saya, pertama kali Anda berzikir dulu. Bertakwa di mana Anda berada, ketika kita berzikir, ini nggak boleh astagfirullahaladzim. Enggak. Wah, ini menguntungkan akhirat saya, kejar. Tenang. Ini apa? Nggak tahu ini boleh apa enggak ya? Saya ragu. Boleh enggak ya? Namanya masuk syubhat. Astagfirullahaladzim. Enggak deh, saya jauhi. Begitu caranya. Sudah enggak jelas, Anda malah labrak. Ini gimana? Udah enggak jelas maksudnya, ini hal haram enggak tahu. Karena Anda enggak punya ilmu, enggak nanya pula. Gitu kan? Berarti ragu. Tinggalkan. Kenapa? Barang siapa waqaf fi syubhat, waqaf fil haram. Barang siapa yang di dalam area syubhat itu apa? Gray area, enggak jelas haram-haram. Tinggalkan, bahaya. Itulah di mana Anda berada harus bertakwa. Ketika di mana Anda berada, jaga perilaku Anda, tutur kata kita jaga betul. Kenapa? Karena Allah melihat kita, ini rasa. Nah, lanjut hadisnya. Kalau kita berbuat salah, berbuat kejelekan, wa'at bisayyatil hasanah, kita harus berbuat kebaikan untuk menutup. Maka itu lihat Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan saya. Orang yang ketiga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu minta ampunan dari Allah. Harus pakai ilmu. Ketika kita minta ampunan, harus pakai ilmu. Ilmunya apa? Tidak cukup Anda bertaubat begini, minta ya Allah ampuni. Lihat redaksi ayat Al-Quran.
redaksi hadis. Al-Quran hadis menunjukkan bahwa kalau Anda berbuat salah, tutup dengan kebaikan. Jadi bukan hanya taubat, oke taubat sudah diampuni Allah, insya Allah. Kita udah beristighfar, diterima oleh Allah, dengan insya Allah. Sampai sebelum subuh pun kita udah beristighfar, insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi lanjutkan dengan sampai di situ orang bertakwa selalu melakukan kebaikan untuk menutupi keburukannya. Anda dulu menyakiti istri, sekarang Anda bertobat. Sekarang ini saya harus servis istri saya. Anda dulu menyakiti suami Anda, sekarang bertobat, Anda harus servis suami Anda. Anda dulu menyakiti, begitu caranya. Yang jangan hanya, saya berantem sama si X, mata tangga, saya sakitin dia, ya Allah dulu saya salah, kenapa saya begitu, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah tolong ampun dosa. Tetap Anda harus lanjutkan lagi taubatnya apa? Berbuat baik pada si X, begitu caranya. Itulah orang bertakwa. Nggak ada gengsi, nggak ada pride, nggak ada, harga diri saya di mana nanti, nggak ada. Yang gengsi itu yang kita angkat, gengsinya adalah siapa? Allah yang kita besarkan. Kita tidak punya apa-apa, itulah orang bertakwa. Jangan sampai kita membesarkan diri kita. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana kita membangun kerangka takwa. Ketika kita membesarkan Allah, lihat ini, berarti kita merendahkan diri kita. Ketika kita sombong, membesarkan diri kita, siapa saya, maka Anda merendahkan Allah. Maka itu yang disebut dengan musyrik. Orang yang sombong itu mengandung kemusyrikan. Oh iya, Anda sedekah. Siapa yang sedekah? Saya. Ini semua gara-gara saya. Masjid ini terbangun saya. Orang saya donatur terbesar. Bersaya-saya Anda besarkan diri Anda. Iya kumasyirkil asgar. Hati-hati kamu dengan syirik besar. Berarti Anda melecehkan Allah. Oh iya. Subhanallah. Maka di dalam hidup ini tidak pernah dianjurkan, diperintahkan untuk membesarkan diri kita. Yang kita besarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali kita mengerti redaksi-redaksi dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa memotret diri kita apakah saya sudah masuk babak final ini pada garis finish yaitu la'alakum tattaqun. Apakah saya sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak? Jangan udah bertakwa kan saya sudah menjalankan perintah menjauhi larangannya. Tunggu dulu, lihat redaksi Al-Qur'an. Maka saya dalam mengukur ketakwaan tidak pakai apa-apa kecuali dengan kacamata Al-Quran. Kacamata hadis. Rasulullah SAW mengatakan, wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling menghina, dan seterusnya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Oh berarti ketakwaan itu bukan hanya ibadah sholat doang, tapi hubungan sosial. Itu hadis. Lihat lagi ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang bertakwa, orang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Itu pada ayat surah Al-Hujurat, surah 49, ayat 13. Dilihat lagi ayat 11, ayat 12-nya. Dilihat lagi ayat 11-nya. 11 mundur lagi ayat 10-nya dilihat. Oh ternyata kesolehan sosial. Dan kemarin ini sudah kita bahas semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Maka bangunlah persaudaraan. Jangan Anda hancurkan. Kan gitu kan. Dan ingat dan bertakwalah. Kalimat takwa ada lagi. Kemudian janganlah saling menghina, mengolok-olokkan. Jangan memanggil panggilan dengan panggilan yang buruk, julukan. Jangan sekali-sekali Anda berburuk sangka, jauhi prasangka. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Dicari, karena benci dicari semua kesalahan. Nggak boleh. Jangan ghibah. Ngomongin orang, bergunjing, apalagi menggunjing suami, mengunjungi istri. Padahal antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Padahal suami adalah sebagai pakaiannya istri dan istri sebagai pakaian suaminya. Jadi ini saling, ketika Anda ghibah, Anda sama saja tidak berbusana di depan orang. Sama aja Anda telanjang begini. Kenapa? Membuka aib sendiri. Ghibah ini berbahaya sekali. Maka itu setelah itu baru bicara takwa. Oh ternyata bicara takwa adalah kesalahan sosial. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Dalam 1 bulan penuh, ini dikit lagi selesai ya Bapak-Bapak Ibu. Hitungan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah antara kita Sabtu ataupun Minggu kita Idul Fitri. Ya. Dan saya ingin sekali ini menjadi sebuah rekaman dan menjadi file buat kita. Pelajari lagi. Banyak lagi zikiran-zikiran yang harus kita lakukan. Ya. Zikiran-zikiran Nabi Muhammad SAW, doa-doa supaya kita bersih hati kita, dikuatkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita selalu dekat dengan Allah. Maka saya selalu, kalau bisa Bapak-Bapak paksakan diri untuk menghafalkan Sayyidul Istighfar. Hafalkanlah Sayyidul Istighfar. Dengarkan banyak-banyak, kita dengarkan sehingga kita merasa ya Allah gitu kan. Kalau kita tidak banyak mendengar maka susah. Nah, itu saja dari saya rasa kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau bertanya
monggo saya berikan waktunya. Kalau tidak ya kita cukupkan. Nanti sore kita akan kembali lagi untuk kajian rutin sebelum iftar waktu New York. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di-unmute sendiri. Silakan di view-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada maaf. Ini saya Oni. Oh, Ibu Oni. Oh ya. Iya. Saya ada pertanyaan tapi bukan menyangkut yang ini hari. Yang saya pertanyakan mengenai puasa 6, Ustaz. Selesai 6 Syawal. Iya. Silakan puasa 6 Syawal. Jadi kalau misalnya kita ada yang ketinggalan di dalam Ramadan ini, bisa nggak kita doublein di puasa 6 itu? Apa itu beda? Apa harus kita... Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaan. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa, niatkan. Tapi harus punya ilmunya. Nih, saya ajarkan ya sebentar ya. Iya. Hati-hati dalam beribadah harus dengan ilmu. Hati-hati, nanti bisa bahaya. Harusnya dapat pahala, Anda menjadi dapat dosa. Kok bisa begitu? Iya, makanya saya ajarkan ini. Maka yang lebih baik Anda puasa Syawal dulu, selesai Syawal, baru Anda bayar hutang Ramadan. Jauh lebih baik. Itu bahasa gaulnya top markotop lah, itu keren. Iya. Itu keren. Upayakan sampai level itulah. Iya. Tapi pertanyaannya Pak Ustadz, saya niatkan puasa Ramadan, tapi Syawal, boleh nggak? Kalau bertanyanya boleh atau tidak, ya boleh. Bicara 6 Syawal ya, kita sebentar saya jelaskan dulu ya. Iya. Puasa 6 Syawal itu dari tanggal 2 Syawal. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Sampai akhir Syawal. Akhir. Mau tanggal berapa aja? 3, 4, 5 bebas. Berapa hari? 6? 6 hari. Betul kan? Iya. 6 hari. Nanti di WA tuh, banyak orang-orang yang kadangkala memberikan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu yang jelas. Salah, walaupun itu pendapat ulama yang lain, silakan saja. Tapi saya tidak sepaham. Apa itu? Tidak boleh. Dengarkan. Anda puasa 6 Syawal kalau belum bayar yang Ramadan. Ini pendapat. Jangan 1, 2. 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Saya pribadi tidak sepaham dengan itu. Ya. Itu selalu di WA banyak banget itu. Berapa tahun yang lalu. Berubah dia tuh. Yang mengeluarkan menulis itu berubah fatwanya. Dia baru sadar itu kesalahan. Sekarang tuh sering terjadi seperti itu. Ya. Itu hati-hati dalam berfatwa. Gitu. Hati-hati. Ya. Jangan fatwa itu ngikutin gurunya. Kata guru saya begini. Ikutin. Harus dilihat dulu. Arifin Jadingrat sangat amat besar. Kalau salah buangnya ke laut. Begitu caranya. Dan saya kalau salah, saya mohon maaf. Dulu fatwa saya salah begitu. Kenapa malu? Ya. Jadi, apabila kita punya hutang Ramadan, ini lihat Bapak Ibu jangan sampai ngantuk ya. Jangan sampai salah nih pemahaman kita. Alasan, lihatnya. Alasan orang-orang kenapa harus Ramadan. Yeah. Pak, tolong di-unmute Pak Kadri. Tolong di-mute. Pak Kris, tolong di-mute itu. Siap. Ya. Saya udah, Pak. Baik. Sampai mana tadi? Oke. Orang-orang yang mengatakan harus bayar Ramadan dulu, baru boleh Syawalan, dasarnya begini. Dan saya tidak sepaham, sekali lagi saya tidak sepaham. Asalnya apa? Loh, sekarang wajib dan sunnah mana lebih utama? 1. Wajib dulu dong. Anda punya hutang kok Ramadan. Kok bayar yang sunnah? Ini kan sunnah. Sunnah. Ibadah sunnah 6 hari puasa. Sunnah. Ramadan hukumnya wajib. Ya Ramadan di atas lah. Harus Ramadan dulu. Anda mau sedekah. Sementara Anda punya hutang. Hutang dulu bayar wajib. Kalau sedekah masuk.
Sekilas Anda itu benar, sekilas. Sekilas benar. Nah, itu maka harus punya ilmu. Ilmu apa? Nanti namanya ilmu muwassa' dan mudayyak namanya. Baik. Jadi gimana Ustaz? Ada lagi. Kalau Anda wajib dan sunnah, Anda prioritaskan sunnah dulu, itu salah. Yang kedua, nah ini deh. Pakai logika, dia pakai logika. Anda puasa sunnah 6 Syawal, mati, wafat. Ada masih hutang Ramadan. Keren banget, ya. Keren banget. Lihat, saya tidak sepaham. Ini hanya pendapat. Kita bisa saja saya yang salah, dia yang benar. Bisa saja gitu cara. Keep smiling. 2 cm ke atas, 2 cm ke atas. Kalau beda pendapat gitu. Gak usah pakai ribut. Kita beda pendapat, kita bersaudara. Ya, itu nama akidah yang kuat. Ya. Nah sekarang saya akan jawab itu semua. Dua-duanya lemah dalilnya. Dengan logika main logika. Maka itu harus belajar ilmu muwassa' dan mudayyak. Ini saya terangkan masuk ke sini. Ya. Ada namanya muwassa' dan mudayyak. Kemarin kita bahas menjalankan ibadah itu ada 2, al-ada dan al-qadha. Ya, ingat nggak? Ada qadha. Al-ada atau adaan dengan qadhaan. Adaan itu di dalam waktu, qadhaan itu di luar waktu. Sekarang saya ajarkan al-muwassa', al-muwassa' yang luas, al-muwassa' yang leluasa, al-mudayyak yang sempit. Al-mudayyak. Ini bukan ininya habis, sekarang cara megangnya yang salah nih. Cara megang apa? Cara megang spidolnya. Muwassa' al-mudayyak. Muwassa itu leluasa, pakai bahasa Indonesia ini L, leluasa. Ini sempit S. Sempit. Pakai bahasa kita aja. Ya. Ini leluasa, ini sempit. Kalau kemarin ada istilah al-ada, al-qadha. Di dalam hukum fikih, kalau Anda menjalankan ibadah, lihat dulu, prioritaskan yang mudayyak daripada yang muwassa', gitu. Tidak ada istilah wajib dan sunnah. Apa maksudnya? Yang sempit waktunya itu diprioritaskan daripada yang luas. Oh iya, kita kasih contoh. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Subhanallah. Anda masih leluasa untuk sholat subuh masih lama. Apakah detik itu setelah azan, detik itu, lihat nih, sholat subuh wajib. Ada sholat sunnah? Ada. Bersamaan sholat sunnah dan wajibnya sudah waktunya sudah masuk, sunnahnya sudah masuk. Nggak harus prioritaskan yang wajib dulu, yang sunnah dulu, karena ini waktunya sebentar. Sunnah dulu baru yang wajib. Begitu caranya. Karena ini waktunya habis nanti. Karena mepet ini udah. Maka Anda prioritaskan yang sempit dulu waktunya. Jatah waktunya sempit nih. Kalau jatah yang waktunya leluasa bisa entar gampang lah gitu. Masih ada waktu lagi. Masih lama baru azan. Setengah jam aja masih ada. Apalagi di New York ini. Dan nunggu orang dari azan dan iqamah itu kadang-kala lama. Karena orang sibuk kerja, waktu zuhur gitu kan. Bisa sholat, qobliyah dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada waktu yang muwassa, maka muwassa ini dileluaskan. Pertanyaan saya, Ramadan, membayar bulan Ramadan, itu muwassa. Muwassa. Syawal, sempit. Waktunya sedikit. Maka itu ada sawalan dulu. Baru Ramadan. Jangan pemahaman sunnah wajib dulu. Enggak. Kalau ada ustadz ngomong begitu, tanyanya gini. Ustadz, ini kan biasa terjadi pada wanita nih. Kok wanita? Karena pada Ramadan dia nggak bisa full karena datang bulan. Kalau laki-laki jarang permasalahan ini terjadi. Insya Allah kita full selama 1 bulan. Wanita pasti ada datang bulannya. Tanyain istri-istri Nabi
itu kalau puasa qada Ramadan itu pada bulan apa? Apakah pada bulan Syawal? Karena dia harus bayar Ramadan dulu. Karena Syawal ini puasa 6 hari Syawal. Puasa hari 6 Syawal luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sama dengan puasa 1 tahun penuh. Sama saja puasa selama hidup Anda. Somudahar, seakan-akan Anda puasa setiap hari puasa. Pahalanya itu. Pernah kita bahas ibadah sunnah apabila kita kerjakan untung besar, apabila kita tinggalkan rugi besar. Puasa 6 Syawal dahsyatnya luar biasa. Maka itu para sahabat, istri-istri Nabi nggak mungkin meninggalkan puasa 6 Syawal, rugi. Apalagi istri Nabi, dalilnya pakai ibadahnya lebih daripada kita menghadap apa-apanya. Dan ternyata istri Nabi membayar Ramadan di waktu yang muasa, karena muasa mau luas. Tidak harus pada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal apa? Mereka puasa. Nanti bulan Ramadannya apa? Di waktu di luar Syawal itu yang saya katakan ke Ibu Oni tadi yang bertanya Ibu. Bisa upayakan puasa sunnah dipisahkan dengan puasa wajib. Ini yang lebih afdal. Tapi kalau pertanyaan boleh nggak? Ya boleh. Tapi belum saya terangin. Ntar saya terangin. Ya. Jadi antara muasa dan mudhayak itu berbeda gitu. Nah sekarang kalau masalah mati loh. Kalau memang nanti mati gimana tadi kan? Dan kalau memang logika itu benar, dasar ilmiah itu benar, maka tidak ada jamaah takhir. Berandai-andai, kita ini berandai-andai. Kita jalan sama Nabi nih, gitu kan. Tiba-tiba Nabi dalam hadis Nabi jamaah takhir, sholatnya diakhirkan. Taruhlah zuhur ditaruh di asar. Anda nggak komplain tuh, Nabi, ngapain di akhir-akhir? Kalau kita mati gimana? Kan nggak mungkin. Maka itu ada jamaah takhir gitu. Tadi logika tadi nggak berlaku. Kalau kita sudah niat untuk jamaah takhir, kalau wafat ya wafat gitu kan. Ada masalah ini yang harus kita pahami Bapak-bapak Ibu. Jangan Anda seakan-akan benar-benar dalamilah tentang muasa dan mudhayak. Syawal itu mudhayak. Pada bulan Ramadan ada datang bulan. Setelah Ramadan ada Syawal. Syawal memang kagak datang bulan lagi. Dan waktunya sempit. Belum lagi ini, belum. Loh kalau kita bayar dulu, kemudian ini. Kalau mampu bayar dulu, habis itu ya sah-sah saja. Maksud saya Anda bayar dulu Ramadan, habis itu Syawalan, sah-sah saja kalau mampu dan bisa tepat waktu. Kalau enggak, jangan menyalah-nyalahkan orang. Enggak sah, enggak sah diterima. Itu banyak banget tuh, beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang yang menulis itu berubah fatwanya. Boleh, karena dia mungkin baru tahu ada dalil yang lain. Dalil yang lain apa? Menunjukkan bahwa para sahabat pun mengqadha Ramadannya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? 1 bulan sebelum Ramadan. Aisyah juga bayar Ramadannya kapan? Bulan Sya'ban. Bayangkan. Bulan yang mana di situ paling banyak Rasulullah berpuasa sunnah. Nah, saya rasa jelas. Jadi pemahaman saya lebih baik buat ibu-ibu. Puasa Syawal aja udah kelar, ya. Udah kelar nanti Anda bayar Ramadan. Nah, sekarang Pak Ustadz bilang boleh digabung. Iya boleh. Tetapi pahalanya lebih bagus yang pertama gitu. Nah sekarang ini sudah ya muasa dan mudhayak. Ibadah itu ada waktu yang leluasa, ada yang waktu yang sempit. Anda bangun, astagfirullahaladzim. Siang saya. Masih ada waktu salat subuh. Jangan pakai qobliyah. Langsung salat subuh. Qobliyah ntar. Ini mudhayak masalah yang wajib. Baru benturan. Mana yang wajib dan sunnah yang lebih prioritas? Wajib. Iya karena mudhayak. Karena sempit. Yang wajib dulu. Begitu. Saya kasih analogika. Anda punya uang 100.000 atau 1 juta rupiah. Punya uang 1 juta rupiah. Saya punya hutang di sana 100.000. Di sini ada orang miskin minta saya sedekah. Jangan sedekah, bayar dulu yang di sono, yang 100.000. Duitnya masih ada kok, 100.000 bisa. Ya udah bayar ini sedekah, habis itu bayar no. Leluasa uangnya. Leluasa, maksudnya cukup 1 juta. Dia ini minta 100.000. Yang sono kita punya hutang 100.000. Nggak boleh sedekah ente kan sunnah yang wajib dulu. Ya uangnya cukup. Kecuali uangnya cuma 100.000. Saya punya uang 100.000. Ada orang mau minta sedekah, bantu aneh dong, Vin. 100.000 doang. Tunggu, aneh bayar dulu. Oke, baru mepet itu. Pahamilah itu. Nah, ini sebuah. Jadi jangan sampai Anda ngeklaim jebret, nggak boleh. Tunggu dulu belajarlah. Ini kadang-kadang bapak-bapak ibu kita baru belajar
Dari pengajian aja langsung seakan-akan dia belajar buku 1 juta buku udah kebaca. Oh, nggak ada dalilnya tuh, nggak ada. Halo, belajar dulu, jangan nyala-nyalain orang dulu. Ya. Baru belajar hitungan jam udah kayak kiai besar atau ulama besar. Ya. Belajar dulu. Ustadz Anda mengatakan tidak ada, apakah benar dia nggak ada? Lihat dulu bukunya. Oh, nggak ada tuh, Nabi nggak pernah namanya kunut, nggak ada. Tahu saya nggak ada, saya udah buka-buka. Padahal yang buka-buka juga gurunya. Jangan-jangan gurunya juga kagak, dia ngikut orang sebelumnya gitu. Baca buku. Dulu waktu saya sholat tasbih, nggak ada tuh dasarnya. Saya diem aja, saya buka, oh ada. Dia aja yang ngomong kagak ada. Maka kita harus membuka wawasan dengan apa? Banyak membaca, gitu kan. Oke, banyak berguru. Nah sekarang nih wajib nih, wajib. Bicara puasa wajib, puasa wajib, puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Beda aturan. Apabila Anda gabungkan niat puasa wajib dan puasa sunnah, maka yang berlaku adalah hukum puasa wajib. Apaan? Kan sama Ustadz. Nah, sekarang saya tanya, sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh sama nggak? Sama, 2 rakaat juga. Sama, bacanya sama, 2 rakaat juga. Tapi aturannya beda. Aturannya beda. Ente tinggalin sholat qobliyah subuh, ente sholat subuh doang, nggak apa-apa yang wajib. Dibalik, ane qobliyah doang. Ente nggak subuhan, nggak usah lah. Gimana ceritanya? Aturannya bedanya di mana? Di niat. Walaupun gerakannya sama, di niat. Sholat asar dengan sholat zuhur, apa bedanya? Sama. Bedanya apa? Di niat bedanya, tetap beda. Nah sekarang ini lihat. Puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Beda. Pertama adalah di niat. Cara niat puasa wajib dengan cara niat puasa sunnah beda. Beda lagi. Nah dia pikir puasa itu yang penting kagak makan, kagak minum, yang penting udah kelar gitu kan. Enggak. Ada aturan-aturannya. Kalau puasa wajib, Anda harus niatnya malam hari atau sebelum azan subuh. Saya bayar nih puasa besok Ramadan. Besok saya mau puasa. Ini bulan Ramadan. Karena kemarin waktu Ramadan kemarin saya ada yang ketinggalan atau datang bulan. Saya nggak mungkin datang bulan. Maksudnya ibu-ibu nih datang bulan ataupun sakit ataupun apalah. Oke saya bayar puasa. Kapan niatnya? Malam hari. Ataupun sebelum azan subuh. Sebelum mulai, tang, Anda sudah niat. Itu wajib. Ini. Tentang niat. Niat kapan? Malam hari. Malam. Atau sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, malam boleh. Setelah subuh juga boleh. Jam 11 siang juga boleh niatnya. Asalkan belum makan sama sekali, belum minum. Seandainya saya tanya istri saya, ya ada makanan enggak? Enggak ada makanan sama sekali. Wah, saya belum makan, belum minum nih, udah jam 7, udah siang nih. Mau sarapan kagak ada apa-apa. Ya udah saya puasa dah. Nah, niatnya itu di tengah-tengah. Itu puasa sunnah. Boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi puasa wajib nggak bisa. Ini contoh, maka harus ibadah dengan ilmu. Lo Anda, lapar nggak ada makanan, udahlah puasa aja lah. Toh kemarin belum puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan aja deh, bayar. Capeknya sama, sekalian aja niat. Oh nggak bisa, nggak diterima. Yang lain. Ini perbedaan-perbedaan. Membatalkan, ini contoh, membatalkan puasa. Sekarang batal puasa nih. Batal puasa itu antara puasa sunnah dengan puasa wajib beda. Makanya sekali lagi bapak-bapak belajar lah, ya. Jangan sampai menuntut ilmu katanya. Tapi belajar. Contohnya. Di dalam hukum puasa wajib, ketat sekali. Anda tidak boleh batal sembarangan. Tapi boleh nggak? Boleh. Asalkan ada uzrun syar'i. Ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa itu uzrun syar'inya? Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di antaranya kalau Anda sakit boleh cancel. Batal tuh cancel. Nggak jadi deh. Ketika puasa, duduh. Ini udah puasa nih, jam 10, kok sakit gini? Ini batalin minum. Nggak apa-apa. Allah nggak murka, nggak. Orang dibolehkan Al-Quran. Sakit. Kita puasa wajib nih.
Kita harus jalan perjalanan. Saya berangkat dari Jakarta pulang ke Indonesia. Dari New York saya mau pulang, gitu kan? Insya Allah dalam dekat ini saya pulang, insya Allah pulang ke Indonesia. Saat ini saya puasa wajib, saat ini puasa Ramadan. Kemarin kan, ayo Vin pulang Ramadan. Oke, pulang. Dia okein aja dulu kan. Saya pulang dalam keadaan puasa Ramadan. Saya nggak puasa deh. Boleh? Boleh. Membatalkan puasa asalkan ada dasar syariatnya. Ketat. Selain itu nggak bisa. Kalau aduh lapar mau nyemil batalnya. Nggak boleh, haram, dosa. Sekarang kita lagi puasa Ramadan nih. Habis ceramah kering nih. Icip-icip lah. Batalin dulu lah. Besok-besok saya ganti lah, gampang. Nanti waktu hari besok ganti waktu saya nggak ceramah minum. Nggak boleh, haram. Dosa Anda. Nah, sekarang yang puasa sunnah sekarang. Puasa sunnah fleksibilitasnya lebih tinggi. Lebih fleksibel. Apa itu? Kalau saya datang ke rumah orang. Ayo makan, Vin, ayo makan. Saya Senin Kemis nih, puasa Senin Kemis. Makan nggak ya? Makan nggak? Makan Anda. Batalin. Anda dapat 2 pahala. Seakan-akan Anda puasa full sampai maghrib. Yang kedua Anda menghormati orang itu. Begitu caranya. Dibolehkan? Boleh. Subhanallah. Jadi puasa sunnah itu boleh cancel di tengah jalan. Subhanallah. Nggak jadi puasa Senin Kamis boleh. Walaupun tidak ada uzrun syar'i, walaupun tidak ada nggak ada lapar banget makan aja. Puasa Senin Kamis boleh nggak? Boleh. Pahamilah itu. Nah sekarang kalau Anda pertanyaan Ibu Oni, Ustaz saya niatin puasa double aja deh, puasa wajib sekalian puasa sunnah boleh nggak? Ketika Anda puasa Syawal, jangan puasa Syawalnya menjadi niat. Niatkan, ya Allah, aku ini puasa wajib Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan puasa Syawal. Gitu caranya. Yang berlaku apa? Hukum puasa wajib, tidak berlaku hukum puasa sunnah. Ketika Anda puasa wajib, tiba-tiba datang ke rumah orang, ayo makan. Mohon maaf, ini sedang puasa wajib, yaitu Ramadan. Nggak bisa Anda makan. Pahamilah itu. Ibu Ani jelas? Jelas Ustadz. Terus satu Oke. lagi Ustadz. Kan Ya. puasa, katanya puasa 6 itu kan dia harus dari 1 hari berurut sampai 6 hari ya. Tuh, itu namanya agama katanya. Iya. Enggak, saya bilang bebas. Oke. Anda mau nyicil, Oke, ya. cash on hand, bayar jebret 6 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Dari 2 ya 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. 2 jangan, kenapa? Masih silaturahmi. 3 jangan, masih silaturahmi. Ini yang saya lakukan. 4 jangan, masih silaturahmi. Masih kondisi silaturahmi. Nggak enak. Kalau kita makan, ayo makan, Hin, ini lebaran nih. Saya lagi puasa Syawal. Nanti nggak puasa Syawal. Ini nyakitin orang itu. Seakan-akan kita paling soleh sendiri. Emang orang lain kagak puasa apa? Jangan begitu, makan aja. Maka saya tidak pernah puasa Syawal dari 2 Syawal 3. Enggak, silaturahmi. Kecuali kondisi lockdown ini, silaturahmi juga nggak ada, gitu kan. Daripada begitu ya kita puasa aja, gitu kan. Tapi ketika Anda penuh dengan budaya Anda, budaya silaturahmi di Indonesia, enggak usah makan dulu, hormati tamu. Jadi ntar-ntar aja. Nah kemudian harus berurutan, enggak juga harus berurutan. Misalnya saya mau puasa mulai dari 5 Syawal, 5, 6, 7, 8, enggak harus gitu, 5. Besoknya lagi tanggal 10-nya boleh. Yang penting 6 hari di dalam bulan Syawal. Allahu a'lam bishawab. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini yang ditulis-tulis sini ada Pak Kris, Pak Kris baca yang di chatting ya kalau ada pertanyaan. Jadi saya nggak fokus 2. Oh, siap. Ya, ada yang bertanya tadi, Bu siapa? Bu. Ya, selama bulan Syawal itu Jumat pun boleh kan Pak ya? Boleh. Yang tidak niatan puasa Syawal Jumatan berdiri sendiri, tidak menghormati kemuliaan dan keagungan bulannya, bulan Jumat, bulan apa hari Jumat dia sendiri berdiri sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau dengan puasa sunnah boleh, ya. Ya, makasih. Ya sama-sama. Ada lagi Pak Kris di chat. Ya, ini ada satu nih dari nggak tahu Galaxy S10 nih. Dia bilang bahwa bolehkah kita memberi fitrah ke pembantu kerja di rumah? Fitrahnya kita yang bayarkan atau ke pihak lain? Gitu. Gimana? Kita yang bayarin. Itu di bawah naungan kita semua. Naungan saya siapa? Saya, pembantu saya, driver saya, mereka. Kita yang bayar. Semua di bawah naungan saya adalah harus saya bayar fitrahnya. Begitu caranya.
Ada orang tua bayarin, gitu kan. Itu caranya, ya. Ada lagi? Ustaz, Ya, Bu izin Fitri. mau tanya menyambung si zakat fitrah tadi. Kalau Zakat Fitri. iya salah. Nggak apa-apa, santai aja. Iya, si zakat fitri itu kan asisten rumah tangga, hadimat itu kan kita yang bayarin kata Ustadz. Tapi kan dia punya gaji juga Ustadz. Gimana itu? Ya, dia mau bayar sendiri juga boleh, kita bayar juga boleh. Kalau di bawah naungan kita, upayakan kita yang bayar di bawah naungan kita semua. Oh, oke. Boleh gitu kan. Kita mau bayar anak kita, Bunda nggak usah bayarin, aku udah punya uang, aku bayar sendiri, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Oke. Siap. Ya. Pembantu Jadi kita nyonya nggak usah bayar saya bayar sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa, monggo silakan. Jadi kita nggak bisa berzakat buat mereka, Ustaz. Bisa, kan saya bilang Bisa ya? boleh. Bisa. No, maksudnya dia kan kerja sama kita tuh. Kerja sama kita kan dia mendapatkan gaji kan dari kita. Iya. Nah, terus kita berzakat ke mereka, bisa kan? Nggak bisa kalau dia Nggak bisa. mampu, jangan. Oh, Maka itu hati-hati dalam penyaluran zakat. Dia mampu apa nggak mampu? Maka tadi sampai sekolah pun, kalau sekolahnya memang profit oriented, nggak boleh. Orang-orang yang belajar di situ bayar, kagak boleh dia kasih zakat situ. Nggak bisa. Halo, di mute Pak, tolong di mute. Jadi ketika kita menyalurkan zakat, tab A, Galaxy tab A di mute Pak. Ya, sebentar Pak. Jadi ketika kita bayar zakat, kita harus hati-hati. Ini zakat ya, bukan sedekah biasa. Zakat Bapak-Bapak Ibu, hati-hati dalam penyalurannya. Ini nggak main-main, itu terkait dengan 960. Surat 9, surat 9 ayat 60. Ini harus ada pembahasan khusus. Oke, yang lain. Pak, mau nyambung Pak masalah zakat. Assalamualaikum, ini Elva. Assalamualaikum. Iya Bu. Untuk masalah zakat fitri ini Pak, apakah harus memakai akad atau kita niatkan? Contohnya gini Pak, saya mau zakat fitri ke anak-anak mentawai, tapi melalui Bapak, akadnya melalui Bapak atau langsung ke anak-anak itu? Ada kayak akad nikah aja. Ya udah niatkan aja, ini uang zakat fitri buat saya, udah selesai. Allah Maha tahu. Kadang-kala di Indonesia berlebihan ke masjid pakai salaman, saya ini zakat fitri buat ini, buat si anu. Ya Allah udah kayak akad nikah. Kagak kudu gitu-gitu amat gitu kan. Nah itu dia saya tanyakan Pak, karena di lingkungan saya seperti itu harus Ya udah lingkungan. Maka itu saya katakan religion understanding kita yang harusnya by Al-Quran dan hadis desain, tapi didesain oleh budaya kita. Ya. Iya Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Ini bebas ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Lanjut Ustaz, satu lagi. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Tadi yang mana ini? Ya udah silakan yang lain dulu Ustaz. Enggak apa-apa. Siapa? Siapa dulu? Assalamualaikum Pak Ustadz. iPhone dulu tadi, iPhone tuh udah teriak-teriak tadi tuh. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Galaxy S10? Ibu Lena Jakarta Pak. Oh, Ibu Lena Jakarta, silakan. Pak, mau nanya lanjutin yang tadi. Kalau seandainya orang yang ada di siapa yang zakat? Masalah zakat fitri Pak. Kalau misalnya orang yang ada di bawah naungan kita bayarkan zakat mereka. Terus kita salurkan biayanya itu ke asisten rumah tangga. Boleh nggak Pak? Selama dia orang itu miskin, boleh. Oh, boleh ya. Dia tetap kita bayarkan, tapi ke pihak lain kita salurkan. Boleh. Asalkan kita salurkan kepada yang tepat. Jangan orang yang mampu. Iya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Yang lain? Tadi ada yang berebut tadi mau nanya. Saya. Ya udah. Ustadz, menyambung si tadi akad itu ya. Jadi kan sekarang kan rata-rata kalau zakat atau apa itu kan udah lewat transfer. Itu perlu nggak sih kita mengkonfirmasi ke si lembaga amilnya itu bahwa kita habis transfer gitu? Atau kalau nggak kita diem aja nggak masalah juga gitu?
boleh juga Ya, gitu. yang kita konfirmasi sampai atau tidak itu boleh-boleh saja biasa. Udah saya transfer, udah sampai belum? Oh udah, alhamdulillah itu hanya konfirmasi. Tapi bukan berarti ada kaitannya dengan fikih. Tidak ada kaitan dengan fikih. Jadi misalnya niat kita ini untuk zakat mal saya atau ini Iya, zakat apa saya dikasih boleh. note aja ini zakat mal. Karena nanti Oh, si lembaga itu dia bisa tahu ini zakat fitri, kasih tahu. Seperti Yayasan Aksi Budi Bangsa. Ini apa ini? Ini zakat fitri. Cepat-cepat kita jadikan dia makanan, kemudian kita berikan kepada mereka. Bentuknya beras ataupun sagu, kasih mereka langsung. Begitu caranya. ya. Oh, untuk Kita masalah belikan. Iya. penyalurannya ya Ustaz. supaya nggak Penyalurannya salah. kita harus tahu cepat sekarang. Saya begitu strict saya. Karena Ya, saya menampung itu. Karena pertanggungjawaban saya sebagai ketua bertanggung jawab di akhirat. Ayo bayar cepat, bayarin dulu. Gitu kan. Tapi kalau zakat mal, wah, bisa buat anak-anak sekolah yang orang-orang mentawai yang kita lihat itu yang memang boro-boro miskin, di bawah miskin kali, kalau yaitu fakir, primitif lagi. Garme kagak punya, gimana mau biayain sekolah anak? Garme kagak punya. Kan parah banget. Ini yang harus kita biayain mereka. Sehingga ke depan mereka menjadi da'i. Biasa gitu. Udah mu'af, udah fakir, udah numpuk terus fisabilillah, kan gitu kan. Ibnu Sabil, numpuk semua di sini. Jadi orang yang kaya, orang yang mampu, gimana ceritanya? Jangan sampai gitu kan. Oke, cukup. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasir Arafat dari Vancouver. Ya silakan. Gue mau tanya tuh masalah puasa sunnah. Kalau istri kita lagi puasa terus kita panggil, dia wajib untuk membatalkan kan? Wajib hukumnya. Wajib. Istri kita lagi puasa Senin Kamis kita udah, ya dia harus batal gitu kan. Ngertilah gitu kan. Iya. Kan kagak ngerti-ngerti juga di puasa bisa dosa dia. Bisa puasa tidak diterima, sholatnya pun tidak diterima. Oh tahu gue lihat baca buku, masuk Google, hadis tentang orang-orang yang tidak diterima sholatnya. Anda melakukan sesuatu yang menyebabkan suami marah gitu kan. Lihat hadisnya, bukan kata saya, mentang-mentang Pak Ustadz cowok ngomongin, ini kata Nabi gitu. Saya mah apa yang dikata Nabi gitu kan. Emang ada masalah Pak Yasir? Alhamdulillah nih, gitu. Nanti udah nikah belum? Belum. Ya pakai nanya. Belum nikah pakai nanya. Yang lain. Makasih bro. Ya, ini kawan saya dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Feti. Masya Allah. Bapak mau tanya, kalau untuk jawab. zakat mal itu dalam bentuk apa aja Pak? Misalkan kalau buku maksudnya kalau uang yang ada di tabungan atau rumah atau gimana Pak? Itu bisa itu yang harus disedekahkan untuk zakat mal atau gimana Pak? 2,5% dari harta Anda, tapi aset-aset yang tidak bergerak, rumah, mobil itu tidak diambil zakat 2,5%-nya. Loh kalau Anda rumah dan tanah diambil 2,5%, tahun depan lagi tanah itu diambil 2,5% habis. Oh, jadi apa Pak? Bentuknya apa aja Pak? Bu Feti punya emas sebagai tabungan, Bu Feti punya dolar sebagai tabungan, itu semua diambil 2,5%-nya. Oke, jadi tabungan ya Pak ya? Ya, punya uang. Oke. Perusahaan punya asetnya bergerak semua. Seandainya jualan ini ataupun jualan ini nih, minuman gitu kan. Anda punya pabrik. Di pabrik itu di sini yang minuman kayak begini masih ada sekitar 10.000 botol kan gitu. Ini aset nih. Anda harus ambil 2,5%-nya. Karena ini kan jadi duit. Ya berarti ya. Tapi tanahnya, rumahnya kagak diambil. Ya kalau ya, maksudnya jadi uang yang ada di tabungan kita gitu Pak. Itu yang kita keluarkan. Iya betul. Ada lagi? Oke, brother, ada tambahan tadi masalah yang puasa. Ya enggak bukan. Puasa lagi. Enggak di masalah yang 2,5%. Kalau umpamanya investment kita udah kita keluarkan, terus uang itu tidak bergerak. Tadi kan uang tidak bergerak selama itu dari nisab tetap keluar 2,5%. Uang nggak bergerak lagi tahun depan lagi keluar lagi. Uang tahun depan lagi masih nisab keluar lagi. Padahal nisabnya 85 gram emas. Berarti kalau Anda pahami, berarti ngajak miskin, Dovin. Oh iya, harus keluar duit. Maka itu uang kita harus diputar untuk masalahkan orang. Enggak, karena uangnya enggak bertambah, tapi itu dalam masalah. Emang enggak bertambah, tetapi uangnya masih ada
di atas nisab tetap harus dikeluarkan. Tapi kita nggak pegang. Kalau uangnya kita nggak pegang bagaimana? Kalau dipegang sama orang? Harus pegang kita, harus dikuasain kita. Kalau pegang orang maka nggak bisa. Oke. Itu maksud saya di situ. Kalau gitu harus pegang kita. Next. Ustadz, tadi Ya lanjutin Pak Azmul, ya. Yang tadi apa? Ibu tadi bilang emas itu. Kalau ini berupa barang kan banyak nih orang-orang sekarang nih kayak kolektor jam tangan atau mobil mewah, tapi setahun tidak bergerak, berarti kena juga berarti Ustadz ya? Ya kalau tidak Anda pakai hanya untuk tabungan doang, ya nggak harus dikeluarkan. Ataupun Anda punya investasi, saya nggak tahu lah dunia zaman sekarang kan bermacam-macam, beli ini untuk dijual lagi ya, itu ambil 2%-nya. Walaupun cuma untuk disimpan aja, misalkan ada 3, ada tetap aja harus keluarkan zakatnya. Ya. Asal sudah sampai hisab dan ininya Ustadz dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Terima kasih Ustadz. Harus wajib. Bapak-bapak Ibu, kalau Anda tahu bagaimana murkanya Allah di akhirat nanti, astagfirullah, itu harta semua akan menjadi bahan bakar untuk menyetrika lah, dipanasin punggung kita ini, harta kita akan membakar diri kita sendiri. Tapi kalau Anda taruh di jalan Allah, dia akan menolong kita. Berarti kita udah capek-capek nyari duit, duitnya manfaat buat kita dong. Iya, taruhlah di jalan Allah. Ini kemarin udah capek-capek nyari duit, dapat duit nih, udah dapat duit. Malah nyiksa kan, udah capek nyari duit, capek, penyiksa lagi kan. Kadang-kadang itu. Dan orang bertakwa itu orientasinya bukan dunia yang kemarin kita bahas. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Kenikmatan dunia itu adalah bla 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 bla. Tapi ingat, orang bertakwa melihat surga ini nggak ada apa-apanya. Gitu. Next. Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit mengenai, kan kalau misalnya zakat mal itu selalu setiap bulan apapun yang saya dapatkan, misalnya contohnya dikeluarkan atau apa setiap hari yang saya dapatkan dikeluarkan. Tapi ada satu misalnya perhiasan, cuman perhiasan itu dipakai. Kadang-kadang kan kalau saya mengerti kalau ada perhiasan atau emas yang ditaruh itu dijakati setiap tahun 2,5%, bukan? Tapi kalau yang dipakai gimana tuh? Tidak dikeluarkan zakatnya. Oh ya udah. Misalnya kita pakai gitu. Ya udah. Tidak dikeluarkan. Pak Kris, sudah cukup? Ya kesian sih Bapak capek. Assalamualaikum. Itu iya tuh. Udah garu-garu kepala tuh berarti berhenti tuh, suruh berhenti. Santai aja. Udah sampai Bapak ngantuk. Asik-asik aja, coy. Udah gini. Bapak ngantuk. Iya, udah. Cibi bapaknya. Udah kering ini, udah masih pakai udah kering nih. Kalau di Indonesia udah buka ya, di Indonesia udah buka kali ya. Udah buka Indonesia. Udah buka. Oke, Tapi si bapaknya next mulu sih. Ibu ya. Aku udah. Oke, sudah ya Pak ya. Oke, silakan tafadhol Ustaz tutup. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, kesalahan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.